Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Doraemonpedia. Para mangaka dan animator paham benar bahwa pemberian atribut keberuntungan terhadap suatu karakter nggak bisa dikasih secara sembarangan. Semuanya harus dipertimbangkan matang-matang. Jika salah satu karakter terlalu banyak dihinggapi keberuntungan, semesta yang mereka bangun bisa jadi nggak seimbang. Hal itu bakal berimbas pada jalan ceritanya yang jadi ngawur. Di sisi lain, ada kalanya mereka ngerasa bahwa keberuntungan tinggi yang dimiliki seorang karakter, khususnya protagonis, malah bisa punya nilai jual khusus. Jenis keberuntungan yang dimaksud di sini bisa bermacam-macam. Boleh jadi karakter tersebut adalah cewek idaman di sekolah yang punya fisik tanpa celah. Bisa juga dia merupakan seorang bocah malas yang hidupnya tetap enak lantaran dapat bantuan dari tokoh lain. 5 karakter di video ini bisa sangat mewakili seperti apa karakter yang punya tingkat keberuntungan tinggi. Siapa aja mereka? Simak videonya sampai selesai. Tapi sebelum kalian menyimak videonya sampai selesai, seperti biasa, jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya, nyalain lonceng notifikasinya supaya dapat info seputar anime, Doraemon, dan juga kartun dari channel Doraemonpedia. Ritoyuki Tulafru. Jenis keberuntungan Rito sama persis dengan karakter yang bakal dibahas di poin selanjutnya. Dia adalah seorang remaja yang terjebak dalam pusaran masalah dunia fantasi. Nasib pun membawanya ke lingkungan yang dipenuhi gadis-gadis cantik. Bisa jadi salah satu diantaranya ada dalam daftar panjang waifu idaman kamu. Rito punya kemampuan yang membuatnya semakin dekat dan beruntung dengan gadis-gadis itu. Issei Hyudo High School DxD. Issei Hyudo. Entah ada berapa puluh atau ratus ribu otaku di kolong langit yang mendamba hidup seperti dirinya, siswa mesum ini kontribusi kehidupannya nyaris dipastikan nirfaedah bagi hajat hidup orang banyak. Namun nasibnya berubah 180 derajat ketika dia diselamatkan oleh sesosok iblis yang aduhai. Ketika aneka macam fantasi liar dan vulgar kamu bisa terwujud dalam bentuk yang nyata, bahkan melebihi ekspektasi, definisi beruntung seperti apa lagi yang akan kamu cari? Issei adalah karakter paling beruntung dalam hal ini. Dia pasti nggak akan nyangka kalau pada akhirnya dia bisa bertunangan dengan Rias, Asia, sampai Akeno, 3 iblis cantik dengan grade paling premium dalam anime ini. Di balik luapan keberuntungannya tersebut, Issei dititipi tugas berat untuk menjadi palang pintu umat manusia dari serbuan para iblis jahat. Ternyata, remaja ini memang punya kekuatan natural yang tersembunyi yang jarang dimiliki oleh spesies manusia biasa. Ichiko Sakura bin Bougamiga. Kaya raya, cantik jelita, serta dipuja banyak cowok, tak pelak Ichiko Sakura mendapat julukan gadis paling beruntung dalam riwayat panjang peredaran anime hingga sekarang. Baginya, keberuntungan bukan semata anugerah, tapi udah mendarah daging dan mustahil direnggut sembarang orang. Sialnya, gangguan utama yang datang dan berniat menyabotase kemewahannya justru merupakan sosok non-manusia. Momiji adalah biang keroknya. Sesungguhnya, kata sial enggak ada dalam kamus kehidupan Ichiko. Seteguh dan seliat apapun usaha Momiji bin Boda, sang dewi sial, dalam mengurus keberuntungannya, semua itu akan sia-sia belaka. Energi keberuntungan Ichiko bakalan tetap beregenerasi bahkan dalam waktu sekejap. Atribut istimewa ini terkadang memunculkan beragam reaksi negatif dari orang lain, khususnya kaum hawa. Namun sebenarnya nggak jarang pula Ichiko mendonorkan energi keberuntungannya ini untuk menyelamatkan mereka. Itulah Ichiko Sakura, gadis paling beruntung yang boleh dikatakan nyaris enggak pernah ketiban sial. Sesial apapun Ichiko, dia tetap jauh lebih beruntung ketimbang masyarakat jelata yang berada di bawah garis strata keberuntungannya.
Conan Edogawa atau Shinichi Kudo, Detektif Conan. Detektif cilik yang telah menemani kita selama lebih dari ratusan episode ini jelas masuk jajaran terunggul karakter paling mujur. Untuk memecahkan rentetan misteri dan kasus pembunuhan dalam setiap episodenya, Conan alias Shinichi tentu membutuhkan kecerdasan tinggi dan kepekaan lebih buat membaca situasi. Lepas dari itu, keberuntungan juga menjadi faktor krusial yang secara nggak langsung membantu Conan dalam menyelesaikan setiap perkara yang dia tangani. Seperti yang udah kamu tahu, setiap hendak mengungkap fakta atas sebuah kasus dan menginterogasi serta menelanjangi dalang di baliknya, Conan akan segera membius paman Kogoro Mori atau terkadang Sonoko Suzuki sebagai walinya. Nah, entah kenapa, jelang penghujung fakta pamungkas, si tersangka secara mandiri selalu aja mengakui semua tuduhan. Beberapa di antaranya bahkan secara sukarela juga membeberkan motif utama yang mendorong mereka menghabisi nyawa korban. Seandainya si tersangka tutup mulut hingga situasi panas mereda, ulahnya mungkin gak akan pernah ketahuan meski udah diungkap Conan. Jika ditarik lebih jauh hingga ke awal per episodenya, keberuntungan Conan bahkan udah terendus ketika dia secara ajaib berhasil mengumpulkan keping demi keping bukti kuat yang akan membantu hasil investigasinya. Nobita Nobi Doraemon. Bukan hal yang mudah dalam menentukan siapa yang paling pantas menyandang predikat karakter paling beruntung sejagat anime antara Conan atau Nobita. Namun, Nobita lebih layak disebut sebagai juara. Soalnya, tokoh ini dirasa punya konflik yang lebih dekat dengan keseharian kita sebagai manusia normal yang nggak harus berurusan dengan sederet kasus pembunuhan kayak detektif. Nggak cuma itu loh, kamu juga pasti setuju kalau gawai-gawai yang dimiliki Conan hasil rancangan Profesor Agasa tetap kalah jauh canggih ketimbang seabrek peralatan dari Doraemon. Bukan berarti nggak guna ya, namun kalau disuruh milih antara sepatu penambah kekuatan tendangan atau roti memori yang bisa bikin kamu hafal rumus ulangan dalam semalam, kamu pasti bakal milih yang kedua kan? Sebagai seorang bocah bermasa depan yang menikah dengan Shizuka, beruntung banget Nobita punya Doraemon. Robot menggemaskan yang seolah jadi antidot segala problema dan keluh kesahnya. Pengen balas ulah jahil Giant? Panggil Doraemon. Pengen punya mainan yang lebih keren daripada kepunyaan Suneo? Panggil Doraemon lagi. Pengen bikin Shizuka suka kepadanya? Bener banget, panggil Doraemon. Meski begitu, Nobita sebetulnya adalah anak yang sangat baik kok. Meski penakut, lemah, dan bodoh, dia juga merupakan sosok pembela kebenaran. Aksi-aksi heroiknya bisa kamu saksikan sendiri di film-film animasi Doraemon yang jumlahnya udah nggak terhitung. Itulah jajaran karakter yang atribut keberuntungannya mungkin mencapai hampir 100%, sehingga kehidupan mereka jadi lebih mewah, lebih mudah, dan dianungi kebetulan. Kalau kamu harus milih, karakter mana sih yang jenis keberuntungannya paling kamu pengenin? Tulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa untuk klik tombol like, share, dan subscribe-nya. Sampai jumpa lagi di next video. Dadah!